Informasi pertama, proses pencarian korban longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah masih terus dilakukan tim penyelamat. Hingga pukul 5 sore tadi sudah ada 17 korban meninggal. Jumlah korban meninggal masih terus didata, sebab saat ini tim gabungan masih terus mencari 9 orang yang dinyatakan hilang. Sementara itu, sekitar 11 korban luka masih dirawat di rumah sakit maupun puskesmas setempat. Longsor terjadi Senin, sekitar pukul 6 sore, usai Pekalongan diterjang hujan deras. Korban dinyatakan hilang, laporan yang dilakukan dari Polres masih 9. Pencarian besok hari rencana akan kita bagi menjadi beberapa tim. Jadi akan kita fokuskan di titik-titik yang sudah kita curigai, dan sampai hari ini sudah ada beberapa tim yang kembali ke sini. Putusnya akses jalan ke lokasi bencana membuat evakuasi para korban harus ditandu menggunakan tandu dari bambu oleh warga dan sukarelawan menuju mobil ambulans. Selain faktor cuaca, pencarian dan evakuasi warga mengalami kendala karena kondisi medan yang curam. Perkembangan terkini longsor di Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, kita terhubung dengan Kepala Pusat Pengendalian dan Operasi BNPB, Bambang Surya Putra. Selamat petang, Pak Bambang. Selamat petang, Mbak Priska. Kami ingin mengupdate informasi data terbaru terkait korban yang meninggal, luka, dan hilang seperti apa yang dihimpun, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama kami ingin sampaikan duka yang mendalam dan juga prihatin atas kejadian bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pekalongan. Kami sampaikan bahwa hingga hari ini laporan yang masuk kepada Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari BPBD Provinsi Jawa Tengah dan juga BPBD Kabupaten Pekalongan dilaporkan 18 orang ditemukan meninggal dunia. Dan juga saat ini masih ada 8 orang yang masih di dalam pencarian. Demikian Mbak Priska. Informasi terbaru, kami ulangi kembali, ada 18 orang saat ini ya data terkininya yang meninggal dunia dan 8 orang dalam status hilang, masih dalam pencarian. Bagaimana kondisi di lokasi, Pak? Kalau kami melihat dari video, ini akses jalan terputus, masih juga rawan longsor. Perkembangan di lokasi seperti apa, Pak Bambang? Betul sekali, kami tadi mendapatkan laporan bahwa untuk proses penambahan sumber daya kami harus memutar melalui Kabupaten Banjarnegara Utara ya, jadi cukup jauh dan ini menjadi sebuah kendala yang harus kita atasi segera. Dan juga daerah yang demikian ekstrim ya, cukup curam, ini juga cukup menyulitkan pencarian, dan sekaligus di daerah masih terdapat curah hujan ya. Untuk beberapa hari ke depan juga kami mendapat laporan dari BMKG ini masih akan hujan dengan intensitas sedang, dan ini akan kami persiapkan sumber daya dengan peralatan-peralatan yang lebih baik dan lebih lengkap. Demikian. Karena masih turun juga hujan di sana, termasuk juga ada longsor, apakah kendaraan atau alat-alat berat inilah yang akan membantu untuk menyisir lokasi, membersihkan lokasi, sekaligus juga mencari korban, Pak? Iya, jika memang dibutuhkan dan kemudian akses jalannya memadai, maka kami akan mengirimkan alat berat. Tentunya nanti akan mendapatkan laporan hasil asesmen dari tim di lapangan untuk bisa sampai sebesar apa kendaraan yang bisa kami turunkan untuk alat berat dalam mencari. Berkaitan dengan adanya potensi adanya korban yang dalam pencarian kemungkinan masih hidup, kami sebetulnya juga mengurangi penggunaan alat berat, masih menggunakan alat-alat sederhana agar tidak terluka di dalam proses pencarian korban. Bapak bisa tolong gambarkan seperti apa di sana sulitnya, selain tadi ya karena masih curah hujan juga tinggi, karena bahkan untuk evakuasi menggunakan tandu manual dari bambu ya Pak ya?
Ya, sebetulnya di sana itu kan daerah dataran tinggi ya, dan kemudian itu merupakan kawasan, sebenarnya kawasan boleh dibilang tempat wisata lah seperti itu, ya. Sehingga karena datarannya tinggi, kemudian terjadi banjir bandang sebelumnya, kemudian memicu terjadinya longsor. Sehingga pasti tanahnya juga menjadi gembur, sehingga akses untuk menuju ke lokasi ini menjadi tidak mudah lagi ya, karena banyak kawasan-kawasan yang sebelumnya jalan mungkin atau jalan setapak itu sekarang sudah tertutup lumpur. Kalau sebelumnya apakah daerah ini juga ditandai sebagai lokasi yang rawan bencana, rawan longsor, Pak Bambang? Ya, secara umum kawasan-kawasan dengan ketinggian tertentu, dengan kelerengan hingga 45 derajat di beberapa daerah, termasuk daerah kawasan-kawasan yang juga merupakan kawasan air terjun, ya, di sana juga ada air terjun. Itu biasanya memang memiliki ancaman banjir bandang yang juga patut diwaspadai. Nah, pada kawasan-kawasan tersebut kita selalu memberikan peringatan, disampaikan apabila dari BMKG menyampaikan untuk kawasan-kawasan tertentu dengan curah hujan tinggi maka patut diwaspadai, sehingga kami juga memberikan arahan kepada teman-teman di daerah untuk senantiasa terus memberikan peringatan dan juga menyampaikan tanda-tanda alam ya, tanda-tanda alam bagaimana kawasan-kawasan sungai-sungai tersebut jika akan terjadi banjir bandang seperti mulai mengeruh dan lain sebagainya untuk segera menepi atau menyelamatkan diri pada tempat-tempat yang aman sampai biasanya kalau banjir bandang itu tidak lama ya. Nah, sehingga ketika normal kembali dapat beraktivitas kembali. Nah, kalau untuk kondisi 1, 2, 3 hari ke depan, karena ini kan masih dalam range-nya pencarian ya, seperti apa koordinasi dengan BMKG, misalnya memantau cuaca di lokasi, apa antisipasi juga selama evakuasi ini berlangsung, Pak? Baik, pada daerah-daerah bencana seperti ini biasanya kami menyiapkan posko. Pada saat ini sudah tersedia posko lapangan di kecamatan, puskesmas kecamatan, dan juga di sana sudah disiapkan satu tim untuk melakukan pemantauan bencana ikutan. Artinya apabila terjadi curah hujan tinggi, maka berpotensi terjadi gerakan tanah kembali, maka kami akan memberikan informasi atau memperingatkan kepada teman-teman di lapangan untuk menepi dulu agar proses pencarian penyelamatan tidak menimbulkan korban baru. Nah, pada posisi ini maka tim teknis tersebut nanti akan diperkuat juga dengan tim dari PVMBG, dari BMKG, Badan Geologi dan Dinas Pertambangan setempat untuk bisa turut menjaga ya proses evakuasi ini yang dikhawatirkan masih terjadi gerakan-gerakan tanah karena curah hujan masih tinggi. Untuk daerah-daerah sekitar lokasi mana saja yang direkomendasikan untuk ke tempat pengungsian sementara dan jika disiapkan di mana saja titik pengungsian itu, Pak Bambang? Untuk saat ini pada kawasan tersebut ya secara umum sebetulnya tidak ada pengungsi, tapi pada daerah-daerah di hilirnya itu yang saat ini terdampak banjir, warga masih mengungsi di rumah kerabatnya yang dalam kondisi aman, artinya tidak terdampak banjir. Apabila nanti memang diperlukan dan kemudian gerakan tanahnya masih berlangsung, tentunya akan kita lakukan survei singkat untuk bisa memastikan bahwa warga yang terdampak mengungsi pada tempat-tempat yang aman ya. Untuk itu kami pastikan bahwa tim asesmen besok pagi sudah bisa ada di lapangan untuk bisa menilai
lokasi-lokasi yang aman apabila dibutuhkan tempat untuk mengungsi. Tapi kalau saat ini belum ada pengungsi. Oh baik, tapi tim asesmen besok pagi akan terjun ke lokasi ya Pak Bambang. Nah bicara soal juga penanganan bencana, biasanya kan ada 7 hari misalnya awal tanggap darurat, lalu dibagi ada fase evakuasi, lalu juga pembersihan, sisa-sisa longsor. Nah bagaimana pembagiannya untuk sementara ini sampai sekarang dengan koordinasi pemerintah setempat Pak? Harapannya nanti besok sudah bisa diselenggarakan rapat posko oleh kepala daerah, oleh Bupati Pekalongan untuk bisa menentukan status daruratnya. Apabila memang ditentukan status darurat, ya maka nanti bisa ditetapkan apakah cukup 1 minggu, apakah kemudian bisa 2 minggu, kemudian dan itu dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Nah ini tentunya melalui sebuah proses asesmen terlebih dahulu untuk bisa merekomendasikan kepada kepala daerah untuk bisa menentukan status daruratnya. Dan tentu saya yakin ada keluarga, kerabat dari warga yang berada di Kecamatan Petung Kriono yang menyaksikan juga tayangan ini. Apa imbauan untuk warga yang masih berada di rumah masing-masing? Apa juga imbauan untuk keluarga lainnya agar sama-sama tanggap bencana pasca musibah ini Pak? Iya, pada daerah-daerah dengan kerawanan longsor, ya pastikan bahwa yang pertama ya tidak ada mata air baru di kawasan lingkungan. Apabila ada mata air baru, ini dapat dimungkinkan mudah terjadi pergerakan tanah. Kemudian mungkin bersama warga masyarakat lainnya melakukan ronda lingkungan ya kepada kawasan-kawasan yang lebih tinggi apakah terjadi retakan. Jika terjadi retakan maka dapat dilakukan penutupan sementara entah menggunakan terpal atau menggunakan batu-batu agar tidak terisi air, karena ketika terjadi retakan dan kemudian terisi air, hal ini akan memudahkan terjadi bidang gelincir ya pada tanah untuk terjadi pergerakan tanah kembali. Apabila pada kawasan-kawasan masyarakat tidak terjadi retakan dan kemudian terjadi tanda-tanda tersebut, mudah-mudahan hal ini aman, tapi tergantung juga nanti curah hujan. Pastikan bahwa pada saat curah hujan tinggi itu biasa ditandai dengan ketika melihat 10 meter keluar rumah itu masih bisa dapat melihat dengan jelas tidak. Apabila tidak itu kita pastikan bahwa itu merupakan curah hujan tinggi. Jika berlangsung lebih dari 2 jam itu biasanya sudah melebihi 50 mm berdasarkan pengalaman di berbagai tempat. Untuk itu mulai siap-siap pada warga masyarakat melihat lingkungannya apabila terjadi yang saya ceritakan tadi, maka masyarakat dapat mengungsi sementara atau dapat menugaskan aparat pemerintah ataupun BPBD untuk melakukan survei di kawasan hulunya atau di kawasan yang lebih tingginya. Apakah cukup aman untuk dapat ditinggali sementara curah hujan masih tinggi. Demikian. Terakhir Pak, untuk posko yang bisa dihubungi oleh warga jika ada kondisi darurat, di mana saja yang bisa dihubungi? Atau misalnya ada nomor yang bisa dihubungi oleh warga? Iya, kalau untuk posko di lapangan ya itu ada di Puskesmas Kecamatan Petung Kriono ya, atau menghubungi nomor telepon 117. Nomor telepon 117 untuk penanggulangan bencana apabila membutuhkan berbagai informasi, kemudian membutuhkan bantuan, membutuhkan logistik, apakah terdampak banjir ataupun terdampak bencana lainnya. Pemerintah telah menyiapkan nomor telepon bebas pulsa di nomor 117 untuk dapat merespon setiap pengaduan masyarakat berkaitan dengan kebencanaan. Ya, sekali lagi warga bisa menghubungi posko di Kecamatan Petung Kriono jika membutuhkan bantuan ataupun nomor 117. Dan tentunya duka kita semua untuk saudara-saudara kita yang berada di Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah. Semoga upaya penyelamatan, evakuasi berjalan dengan baik. Dilanjutkan di lokasi, Pak Bambang, salam kami juga untuk seluruh tim di sana.